lebih dari sekadar kecepatan. 9 gelar juara dunia bukanlah sebuah kebetulan, dan Marc Marquez baru saja menjatuhkan bom kebenaran yang akan mengubah peta persaingan di Great Motop, Moto2, hingga Moto3. Bayangkan sebuah arena di mana semua orang bisa memacu motor hingga 350 km per jam tanpa rasa takut, namun hanya satu orang yang mampu berdiri di puncak podium secara konsisten selama 1 dekade. Mengapa? Karena di level tertinggi Grand Prix, menjadi cepat hanyalah syarat paling dasar, semacam tiket masuk ke dalam pesta yang sangat eksklusif. Marquez menegaskan bahwa setiap pembalap yang menyentuh aspal sirkuit internasional adalah manusia super dengan talenta yang tidak masuk akal. Namun, di balik jeritan mesin 4 silinder dan kepulan asap ban Michelin, tersimpan sebuah jurang pemisah yang sangat dalam antara mereka yang sekadar berpartisipasi dengan mereka yang ditakdirkan untuk menjadi legenda. Marquez bukan hanya bicara soal memutar tuas gas lebih dalam atau melakukan late braking yang ekstrem hingga ban belakang terangkat dari tanah. Dia bicara soal arsitektur mental, sebuah cetak biru psikologis yang memungkinkan seorang atlet tetap tenang saat dunia di sekitarnya hancur berantakan. Ini adalah pesan darurat bagi para pembalap muda, terutama talenta emas Indonesia seperti Mario Aji dan Veda Pratama, bahwa jika mereka hanya mengandalkan keberanian murni tanpa kecerdasan strategis, mereka akan habis dimakan oleh buasnya kompetisi. Rekor yang menghancurkan mental. Mari kita bedah statistik yang membuat nyali lawan menciut seketika sejak Marc Marquez menginjakan kaki di kelas utama. Pada tahun 2013, dia tidak hanya membalap melawan rival dari tim lain, tapi dia menghancurkan setiap orang yang berani duduk di garasi yang sama dengannya. Dari nama besar seperti Dani Pedrosa yang legendaris, hingga juara dunia Jorge Lorenzo, bahkan sampai era dominasi Francesco Bagnaia sebelum Marquez mengacak-acak tatanan di kubu Ducati. Kecuali pada tahun 2020, saat cedera patah tulang lengan kanan yang nyaris mengakhiri karirnya, Marquez tidak pernah kalah dari rekan setimnya dalam klasemen akhir. Ini adalah bukti sahih bahwa motor yang sama di tangan orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang bumi dan langit. Rahasianya bukan pada spesifikasi mesin atau settingan suspensi yang ajaib, melainkan pada kemampuan adaptasi yang tidak dimiliki manusia normal. Marquez menunjukkan bahwa seorang juara sejati harus mampu mengekstrak 101% kemampuan motor. Bahkan saat motor tersebut tidak bekerja dengan sempurna, dia adalah predator yang menunggu lawan melakukan kesalahan sekecil atom lalu menerkamnya tanpa ampun. Bagi Mario Aji di Moto2 dan Veda Pratama di Moto3, memahami bagaimana Marquez mengintimidasi lawan melalui konsistensi adalah pelajaran pertama yang harus mereka serap jika ingin bertahan di kerasnya atmosfer kompetisi Eropa yang tanpa ampun. Ketika bakat bertemu tekanan. Dalam sebuah pertemuan tertutup yang dihadiri oleh juara-juara baru seperti Diogo Moreira dan Jose Antonio Ruida, Marquez memberikan masterclass yang tidak akan ditemukan di sekolah balap manapun di dunia. Semua pembalap di sini sangat cepat, ucapnya dengan nada dingin yang penuh otoritas. Kalimat ini adalah sebuah tamparan bagi mereka yang merasa sudah cukup hebat hanya karena bisa mencetak satu lap tercepat. Marquez menekankan aspek yang dia sebut sebagai the invisible game atau permainan tak kasat mata. Ini adalah tentang bagaimana seorang pembalap menghadapi tekanan media yang masif, ekspektasi sponsor yang bernilai jutaan dolar, hingga drama politik di dalam garasi yang bisa merusak fokus dalam sekejap. Di kelas Moto2 dan Moto3, di mana jarak antar pembalap seringkali hanya terpaut 0,001 detik, mentalitas adalah pembeda utama. Marquez menjelaskan bahwa saat Anda berada di grade start dengan jantung berdegup kencang dan suhu aspal mencapai 50 derajat Celcius, teknis balap terkadang menjadi nomor 2, yang nomor 1 adalah kontrol emosi. Dia melihat perbedaan besar antara pembalap
yang hanya cepat di sesi latihan bebas dengan mereka yang mampu meledak di lap terakhir balapan hari Minggu saat ban sudah habis dan tenaga fisik sudah terkuras habis. Ini adalah peringatan keras bahwa talenta murni tanpa manajemen stres yang mumpuni hanyalah resep menuju kegagalan yang menyakitkan. Momentum emas di sirkuit Thailand. Sorotan kini beralih ke dua pahlawan baru dari Indonesia yang sedang menjadi buah bibir di paddock internasional, Mario Suryo Aji yang bertarung di kelas menengah Moto2 dan sang fenomena muda Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Seri perdana di Thailand baru-baru ini menjadi bukti nyata bahwa bendera merah putih bukan hanya pelengkap di daftar starter. Keduanya menunjukkan performa yang bikin geger dengan lolos langsung ke babak kualifikasi 2, sebuah pencapaian yang sangat sulit di tengah kepungan pembalap-pembalap tangguh Eropa dan Amerika Latin. Mereka mengamankan posisi start di 3 baris terdepan, atau 9 besar dunia. Ini adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia memiliki kecepatan yang diminta oleh Marquez. Namun, disinilah letak jebakannya. Banyak pembalap Asia yang cepat di awal musim, namun perlahan meredup saat kompetisi memasuki fase krusial di sirkuit-sirkuit teknis Eropa. Apa yang dicapai Mario dan Veda di Thailand adalah pondasi yang luar biasa, tapi seperti yang diingatkan oleh sang juara dunia 9 kali, tantangan sesungguhnya bukan pada satu balapan, melainkan pada ketahanan selama 22 seri yang melelahkan secara fisik dan mental. Publik Indonesia kini menahan napas, berharap dua talenta ini tidak hanya menjadi kembang api yang meledak indah lalu hilang, melainkan menjadi bintang tetap yang bersinar terang di langit moto. Pesan Marquez tentang manajemen situasi menjadi kompas yang sangat krusial bagi mereka saat ini. Seni mengelola ban dan ketidakpastian. Salah satu poin paling teknis namun emosional yang disampaikan Marquez adalah soal manajemen ban dan ketidakpastian cuaca di era modern Moto dan Moto2. Ban bukan lagi sekadar karet pembungkus velg, melainkan sebuah variabel hidup yang bisa menentukan hidup mati karir seorang pembalap. Marquez adalah masternya dalam hal ini. Dia tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan harus menyimpan tenaga ban untuk serangan mematikan di 3 lap terakhir. Ini bukan hanya soal tampil cepat, tetapi bagaimana mengatur semua situasi yang muncul, tegas pembalap berusia 33 tahun tersebut. Situasi yang dimaksud termasuk perubahan suhu lintasan yang mendadak, angin kencang yang bisa mengganggu stabilitas motor di tikungan cepat, hingga drama flam to flag di mana pembalap harus melompat dari satu motor ke motor lain karena hujan turun tiba-tiba. Bagi Veda Pratama yang masih sangat muda, memahami degradasi ban adalah kurva pembelajaran yang sangat curam. Seringkali pembalap muda terlalu bernafsu di awal balapan, menghabiskan sisi ban mereka demi memimpin beberapa lap, hanya untuk melorot ke posisi belasan di akhir lomba karena motor tidak lagi memiliki traksi. Marquez mengajarkan bahwa menjadi pemenang berarti menjadi seorang manajer proyek yang handal di atas motor, menghitung setiap risiko, dan meminimalisir kesalahan strategi sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan. Seni kesabaran di tengah adrenalin. Mungkin tips yang paling mengejutkan dari seorang pembalap seagresif Marc Marquez adalah perintah untuk melatih kesabaran. Ini terdengar kontradiktif bagi seorang pria yang dikenal sering melakukan aksi salib menyalip mustahil yang membuat penonton jantung pisang. Namun, Marquez bersikeras bahwa kesabaran adalah senjata rahasia yang membedakan pemenang dengan pecundang. Saran saya adalah melatih kesabaran, ujarnya dengan sorot mata tajam. Dia menjelaskan bahwa musim balap adalah maraton, bukan sprint pendek. Akan ada hari-hari gelap, di mana motor terasa seperti musuh, ban tidak memiliki daya cengkerang, dan Anda mendapati diri Anda terdampar di posisi ke-20, jauh dari sorotan kamera dan podium. Di saat seperti itulah, karakter seorang pembalap diuji. Marquez memperingatkan agar pembalap tidak terjebak dalam rasa frustrasi yang merusak. Jika seorang pembalap mulai melihat segala sesuatu secara negatif,
Karena hasil buruk di satu akhir pekan, itu adalah awal dari kehancuran mental mereka. Pesan ini sangat relevan bagi Mario Aji yang sedang berjuang menembus dominasi tim-tim papan atas di Moto2. Kesabaran untuk tetap bekerja keras, tetap fokus pada data, dan tetap percaya pada proses meski hasil belum terlihat adalah kualitas Alin yang coba ditularkan Marquez kepada para juniornya. Menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Dunia balap motor Grand Prix adalah tempat yang sangat kejam bagi ego seorang atlet. Bayangkan Anda adalah bintang di negara Anda, dipuja jutaan orang, lalu harus menerima kenyataan pahit finish di urutan buncit di panggung dunia. Marquez mengakui bahwa melihat diri sendiri di belakang itu menyakitkan. Itu adalah luka yang tidak bisa disembuhkan oleh obat fisik apapun. Namun, dia menekankan bahwa seorang juara dunia harus memiliki kulit yang tebal dan mental baja. Dia ingin Mario Aji dan Veda Pratama mengerti bahwa kegagalan adalah bagian dari kurva pertumbuhan. Jangan biarkan satu hasil buruk menghancurkan momentum. Di paddock Moto2, rumor dan kritik bisa menyebar lebih cepat daripada motor mereka sendiri. Media Spanyol dan Italia bisa sangat kejam dalam memberikan penilaian. Marquez mengajarkan agar para pembalap tetap berada di dalam gelembung mereka sendiri, fokus pada perbaikan berkelanjutan, dan tidak membiarkan kebisingan dari luar mengganggu fokus mereka. Strategi psikologis ini sangat penting karena seringkali pembalap berbakat kehilangan kepercayaan diri setelah beberapa kali kecelakaan atau hasil buruk. Dan begitu kepercayaan diri itu hilang, kecepatan mereka akan menguap begitu saja. Tetap tenang di bawah api adalah kunci utama untuk kembali bangkit dan merebut posisi depan. Di balik layar kejayaan sang Alin. Jangan pernah tertipu oleh senyum lebar Marc Marquez di depan kamera, karena di balik itu terdapat etos kerja yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh segelintir atlet di planet ini. Ketika Marquez bicara soal terus berkembang, dia bicara soal ribuan jam di game, analisis data ribuan gigabit setiap malam bersama mekanik, dan latihan motor yang tak kenal lelah, bahkan di hari libur. Dia menunjukkan bahwa talenta hanyalah 10% dari kesuksesan, sisanya adalah kerja keras yang membosankan dan melelahkan bagi talenta Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana menjaga disiplin tingkat tinggi ini saat jauh dari rumah dan keluarga. Tinggal di Eropa, beradaptasi dengan budaya yang berbeda, dan tetap fokus pada target utama adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi juara. Marquez tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dia selalu mencari celah 1 milidetik di setiap tikungan. Pesannya jelas, jika Anda ingin mengalahkan yang terbaik, Anda harus bekerja lebih keras daripada yang terbaik. Tidak ada jalan pintas menuju podium Moto2. Setiap sesi latihan bebas, setiap kualifikasi, dan setiap lap balapan harus dianggap sebagai ujian final. Mario dan Veda harus menyerap etos kerja ini ke dalam sumsum tulang mereka jika ingin mengubah status dari pembalap cepat menjadi ancaman nyata bagi para rider papan atas dunia. Harapan di pundak generasi baru. Kita sedang berada di ambang sejarah baru bagi dunia olahraga motor Indonesia. Kehadiran Mario Aji dan Veda Pratama di panggung Grand Prix bukan sekadar partisipasi, tapi merupakan misi nasional. Dengan bimbingan tidak langsung melalui tips dari legenda seperti Marquez, peluang mereka untuk meledak di panggung dunia semakin terbuka lebar. Mario telah menunjukkan kematangan yang luar biasa dalam beradaptasi dengan mesin Moto2 yang lebih berat dan bertenaga, sementara Veda terus mencatatkan waktu lap yang membuat para pencari bakat di Eropa mulai melirik. Namun, mereka harus waspada terhadap tekanan ekspektasi dari jutaan penggemar di tanah air. Marquez mengingatkan bahwa yang terpenting adalah perkembangan yang konsisten, bukan hasil instan yang bersifat sementara. Dukungan dari tim, sponsor, dan penggemar harus diimbangi dengan performa yang cerdik di lintasan. Indonesia memiliki sejarah panjang mencintai balap motor,
namun memiliki pembalap yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia adalah level yang berbeda. Tips dari Marquez soal manajemen situasi dan kesabaran adalah kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan Mario dan Veda untuk menyempurnakan talenta mereka yang sudah sangat kencang. Jika mereka bisa memadukan kecepatan alami mereka dengan strategi dingin ala sang Alin, maka lagu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit-sirkuit legendaris bukan lagi sekadar mimpi siang bolong. Akhir dari sebuah awal yang baru. Pada akhirnya, apa yang disampaikan Marc Marquez adalah sebuah peringatan sekaligus inspirasi bagi seluruh ekosistem balap motor dunia, bahwa menjadi juara adalah tentang bagaimana Anda menata kekacauan menjadi sebuah kemenangan yang indah. Dia sudah memberikan peta jalannya, kelola tekanan, pahami ban Anda, dan yang terpenting, miliki kesabaran seorang pemburu. Bagi Mario Aji dan Veda Pratama, pesan ini adalah warisan berharga yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Perjalanan menuju puncak MotoGP masih panjang dan penuh dengan jebakan. Namun dengan kecepatan yang mereka miliki saat ini, ditambah dengan mentalitas yang diajarkan oleh sang juara dunia 9 kali, masa depan terlihat sangat cerah. Namun ingat, di paddock MotoGP, rumor mengatakan bahwa Honda dan tim-tim pabrikan lainnya selalu memantau siapa yang paling tenang di bawah tekanan tinggi. Apakah Mario dan Veda akan menjadi nama berikutnya yang mengubah sejarah balap motor Asia? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, peringatan Marquez sudah jelas dan dunia kini sedang menunggu siapa yang akan berhasil menerapkan tips sang legenda sebelum bendera kotak-kotak. Terakhir dikibarkan, tetaplah di jalur Anda, tetaplah fokus karena drama yang sesungguhnya di lintasan balap baru saja dimulai.